Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah safihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummati amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bil nawajid. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da isya musalla Miftahul Jannah yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat, walafiat, zahir batin, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat, nikmat dapat melaksanakan ibadah kepada Allah secara istiqomah, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, kita dapat kembali berkumpul, duduk bersama-sama, bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yakni menjalankan kewajiban thalabul ilmi, menghadiri majelis ilmu. Di samping juga kita niat silaturahim, juga niat memakmurkan mushola atau masjid, juga kita niat mensiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Semoga kita semua yang hadir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang-orang yang istiqomah meninggal dunia nanti manakala ajal
atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau dan selalu berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau dengan menjalankan segala perintah beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab, yakni suratul Fatihah, dan dengan membaca sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, dan para sesepuh kita dalam garis lurus nasabnya ke atas, juga untuk guru-guru kita yang dahulu mengajarkan ilmu agama kepada kita, juga untuk paman, bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita. Kita doakan semoga mereka selama berada di alam barzah selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, alam kuburnya, alam barzahnya oleh Allah diterangkan, dilapangkan, diluaskan. Semoga diselamatkan dari azab kubur sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah karomah, mujizat, kemuliaan dan karunia daripada surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita yang masih berada di alam dunia oleh Allah selalu diberi sehat walafiat dengan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bitil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil bilana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
الله عليك ولنا البشرى بزاد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمعت فخر المحبة الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أن يحصره العد إذا بنى بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ كل ما قصد مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه بجواره خير ما قاد صلى الله على محمد مرحبا
sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Tentu setiap kita sebagai orang-orang yang beriman hidup di alam dunia yang fana, yang bersifat temporer, yang bersifat sementara dan hanya sebentar saja. Tentu kita hidup di alam dunia ingin oleh Allah dikasih umur yang barokah, kesehatan badan yang barokah, ilmu yang barokah, rezeki yang barokah. Apapun yang Allah berikan kepada kita dan apapun yang Allah amanahkan, yang Allah titipkan kepada kita, tentu semuanya kita ingin oleh Allah dibarokahkan. Karena apabila oleh Allah kita diberikan kebarokahan dalam segala hal di dalam kehidupan kita di alam dunia ini, tentu hidup kita akan merasa nikmat, akan merasa tenang, hati kita tenang, batin kita tentram, jiwa kita damai. Kalau kita berbicara tentang barokah, al-barokah, patokannya bukan materi, bukan banyaknya harta lalu kemudian kita katakan bahwa hidup saya barokah. Orang yang banyak hartanya, kalau dia jauh dari Allah, kalau dia meninggalkan perintah-perintah Allah, malah justru dengan harta kekayaannya dia berbuat dosa kepada Allah dengan leluasa, itu namanya bukan barokah. Itu namanya ajab, istidraj. Oleh Allah disungkun, diistidraj. Terus keinginan-keinginan yang sesuai dengan hawa nafsunya oleh Allah terus dipenuhi. Hartanya, usahanya, jabatannya, pangkatnya, semuanya dipenuhi. Tapi dia semakin jauh dari Allah, semakin leluasa berbuat durhaka kepada Allah. Akhirnya nanti di akhirat orang yang seperti ini akan mendapatkan azabun alim, akan mendapatkan azab yang sangat pedih, azabun muhin, azab yang sangat amat menghinakan, azabun sadid, azab yang sangat amat keras. Jadi kalau barokah patokannya banyak harta, banyak uang, kalau jauh dari Allah itu bukan barokah. Jadi barokah itu ziyadatul khair, al barokatu ziyadatul khair. Barokah itu tambah kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita perbuat, semakin bertambah banyak kebaikannya, semakin bertambah banyak amal solehnya, semakin bertambah rajin ibadahnya. Walaupun secara materi hidupnya sederhana, hidup qanaah apa adanya, selalu bersyukur kepada Allah, tapi kalau kebaikannya bertambah, amal solehnya bertambah banyak, ibadahnya bertambah rajin, itulah yang dimaksud barokah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu kita ingin diberi umur yang barokah. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi umurina.
engkau membarokahkan lana kepada kami fi umurina, di dalam umur kami. Umur yang dibarokahkan oleh Allah, tentu umur itu akan digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tentu umur itu akan digunakan untuk melakukan berbagai macam amal soleh yang disukai, yang diridhoi oleh Allah. Contohnya seperti malam ini kita hadir. Ini amal soleh yang disukai oleh Allah, disukai oleh Nabi, disukai oleh para malaikat Allah. Umur yang dibarokahkan, tentu umur itu kita gunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah secara istiqomah sampai akhir hayat. Tapi sebaliknya, kalau umpama kita dikasih umur oleh Allah tidak barokah umurnya, tentu umurnya itu akan digunakan untuk meninggalkan perintah-perintah Allah, untuk meninggalkan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Umurnya itu akan digunakan untuk terus menumpuk-numpuk dosa, untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan, untuk melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Umur yang seperti ini enggak barokah. Contoh, Fir'aun alias Faraos Ramses. Konon Fir'aun, menurut catatan historis, menurut catatan sejarah, Fir'aun ada yang mengatakan umurnya 600 tahun. Jadi Fir'aun oleh Allah dikasih umur 600 tahun, panjang enggak? Panjang. Kita mau nggak dikasih umur 600 tahun? Enggak. 100 tahun aja udah ribu. Udah ribu banget 100 tahun itu. Ya kalau keluarga kita sabar ngurusin kita, 100 tahun udah di situ, pipis di situ, ya modal di situ, BO di situ, OO di situ, udah nggak bisa apa-apa. Sholat udah enggak, puasa udah enggak. Makanya kita berdoa minta umur yang barokah, bukan umur yang panjang. Ya Allah, panjangkanlah umurku sepanjang-panjangnya. Manusia lain sudah pada mati semua, aku masih hidup ya Allah. Aku tinggal sendirian di alam dunia. Begitu aku mati, nggak ada yang mandiin, nggak ada yang mengkafani, nggak ada yang menyolati, ya tinggal dia sendirian. Buat apa umur panjang kalau nggak barokah? Umur panjang kalau nggak barokah, itu akan semakin lama disiksanya di neraka. Daripada kita dikasih umur panjang nggak barokah, mendingan pendek. Ya kita pengen sih, ya panjang barokah, apa pendek barokah, apa panjang nggak barokah, apa pendek barokah? Udah deh, masalah umur mah serahkan aja sama Allah yang tahu. Ya kita pengennya sih panjang barokah ya. Ya kalau panjang barokah pasti pakai ibadah. Kalau nggak dipakai ibadah itu namanya bukan barokah. Barokok itu namanya. Bukan barokah, barokok. Fir'aun dikasih umur 600 tahun. Tapi umurnya yang panjang selama 600 tahun sama sekali sedikit pun tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangankan untuk melakukan ibadah kepada Allah, beriman pun tidak. Malah justru Fir'aun justru ngaku Tuhan, melakukan kedurhakaan yang sangat besar. Tidak ada dosa yang paling besar melainkan dosa seseorang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Berarti nyaingin Allah. Iblis saja, iblis nggak pernah ngaku Tuhan. Itu iblis. Iblis tetap beriman kepada Allah. Iblis tetap percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada. Iblis percaya, beriman.
Cuma iblis menentang perintah-perintah Allah. Salah satu bukti penentangan iblis terhadap perintah Allah yaitu ketika iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam dengan sujud hanya sekedar membungkukkan badan, namanya al-inhina'u. Iblis tidak mau, menentang perintah Allah. Beriman mah beriman iblis teh kepada Allah, percaya mah percaya iblis teh bahwa Allah itu ada, tapi menentang perintah Allah. Nah, orang yang seperti ini namanya kafir juhudi. Jadi kalau ada orang Islam ya beriman kepada Allah, tapi setiap perintah-perintah Allah ditentang, malah justru berani berbuat durhaka kepada Allah. Sebenarnya orang seperti ini ya seperti iblis, namanya kafir juhudi. Kafir juhudi itu beriman kepada Allah tapi menentang perintah Allah, itu namanya kafir juhudi. Juhudi. Makanya kalau ngasih nama jangan pakai kata-kata juhud. Juhud ada dua, ada dengan huruf zai, kemudian ha. Zuhud itu namanya bagus, jadi enggak terlalu cinta dunia. Ada lagi dengan huruf jim dan ha kecil. Juhud itu namanya penentang. Contoh, ada orang namanya Muhammad Juhudi atau Muhammad Jahidan. Berarti kan Muhammad Juhudi, Muhammad penentang. Muhammad Jahidan berarti Muhammad penentang. Muhammadnya bagus tapi Jahidannya jelek, artinya penentang. Atau Muhammad Rojiman, Muhammadnya bagus tapi Rojimannya jelek. Rojiman artinya terkutuk, Rojim, Muhammad Rojiman. Nah, iblis saja yang dicap oleh Allah akan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya, makhluk yang dikutuk oleh Allah untuk selama-lamanya, tapi iblis nggak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan. Ini Fir'aun, seorang manusia, seorang raja yang jolim, yang adiguna, yang merasa berkuasa, berbuat semena-mena, semenang-menang, membunuh rakyat dan seterusnya, menghalalkan segala macam cara. Ini Fir'aun, seorang manusia ngaku Tuhan. Berarti ini kan lebih dari iblis. Lebih dari iblis. Di mana kata-kata Fir'aun dirinya mengaku Tuhan itu oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran, dalam wahyunya. Fir'aun mengatakan qala ana rabbukumul a'la. Qala, telah berkata Fir'aun, ana bermula aku, rabbukum itu Tuhan kalian, a'la yang maha tinggi. Nah Fir'aun 600 tahun umurnya enggak barokah. Umurnya dihabiskan hanya untuk melakukan penentangan kepada Allah, hanya untuk berbuat durhaka kepada Allah. Bahkan dirinya berani ngaku Tuhan hanya untuk berbuat jolim. Nah, umur yang seperti ini enggak barokah. Buat apa panjang umur kalau enggak barokah? Sebab manusia terbaik, kata Nabi, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu, wa sarun nas man tola umruhu wa su'a amaluhu. Rasulullah SAW beliau bersabda, manusia yang paling terbaik khairun nas. Jadi woman is the best. Manusia yang paling terbaik in the world, di alam dunia, adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, oleh Allah dikasih umur panjang dan digunakan untuk beribadah. Bagus amal perbuatannya, bagus akhlaknya, bagus ucapannya, bagus pekerjaannya, bagus perbuatannya, bagus ibadahnya kepada Allah, istiqomah beribadah kepada Allah. Itulah manusia terbaik. Contohnya Nabi Nuh. Menurut satu riwayat, Nabi Nuh oleh Allah dikasih umur 950 tahun. Ini lebih panjang daripada Fir'aun. Tapi ada juga riwayat lain mengatakan 1000 tahun. Terlepas dari apakah Nabi Nuh umurnya 950 tahun atau 1000 tahun, yang jelas baik 950 tahun maupun 1000 tahun itu dua-duanya panjang umurnya.
tapi umurnya dihabiskan yang begitu panjang, dihabiskan untuk berdakwah, untuk mengajak umat manusia ke jalan Allah, untuk mengajak umat manusia supaya beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah. Tapi pengikutnya cuma sedikit. Cuma ada 80 orang yang mengikuti dakwah Nabi Nuh. Sisanya jutaan orang itu menentang Nabi Nuh, menghina Nabi Nuh, menganggap Nabi Nuh orang gila dan sebagainya, mencemoohkan, menistakan, mencaci maki dan seterusnya. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, minta agar Allah menurunkan azab. Mungkin ya sifat manusiawinya ada kali ya. Udah berpuluh-puluh tahun, udah ratusan tahun diajak beribadah kepada Allah, diajak beriman kepada Allah, malah menentang. Jadinya ujung-ujungnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, nggak kuat, agar umatnya yang menentang diturunkan azab. Akhirnya dikabul oleh Allah, diturunkanlah azab berupa banjir bandang. Seluruhnya binasa kecuali pengikutnya yang 80 orang yang naik di atas perahu Nabi Nuh. Itu yang diselamatkan oleh Allah. Nah, zaman sekarang pun boleh jadi nanti Indonesia diajak gempa se-Indonesia, yang diselamatkan orang-orang yang benar aja, yang lurus. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita minta umur yang barokah. Ya, nggak usah terlalu panjang lah, ngapain panjang-panjang. Imam Syafi'i aja umurnya 54 tahun, itu ulama besar. Tapi umurnya Imam Syafi'i walaupun 54 tahun itu barokah umurnya. Ilmunya dipakai oleh seluruh umat Islam di dunia. Kitab-kitab karangannya pakai, dikaji, digunakan oleh para santri. Setiap kali seluruh santri, para kiai ngaji kitab beliau, itu pahala ngalir ke beliau. Itulah umur yang barokah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau manusia mati meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk umat, meninggalkan sesuatu yang baik untuk umat, lalu kebaikan-kebaikan yang ia tinggalkan kepada umat oleh umat dilakukan, sesuatu yang bermanfaat yang ia tinggalkan untuk umat oleh umat dilakukan, maka sepanjang umat di belakang hari melakukan kebaikan-kebaikan yang diwariskannya oleh orang tersebut, pahala terus ngalir ke kuburannya. Innamal mar'u, sesungguhnya manusia apabila meninggal dunia, maka ia akan menjadi cerita bagi orang-orang yang ia tinggalkan. Pakun hadisan hasanan liman wa'ad, kata Rasulullah. Jadilah engkau cerita yang baik-baik untuk orang-orang yang akan kau tinggalkan. Pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati harus meninggalkan kebaikan untuk orang-orang yang kita tinggalkan nanti, untuk orang-orang di belakang kita nanti, anak cucu kita. Manusia mati harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Nah, ketika kita sudah mati berada dalam kubur, kebaikan-kebaikan yang pernah kita ajarkan kepada mereka dilakukan oleh mereka, pahala ngalir ke kuburan kita. Itulah orang cerdas. Itulah para ulama seperti begitu. Imam Syafi'i 54 tahun. Masya Allah. Itu karangan kitabnya banyak yang dikaji oleh umat Islam di dunia. Itu pahala terus ngalir terus ke beliau di alam barzahnya. Nah, itulah manusia terbaik, dikasih umur panjang dan bagus amal perbuatannya, bagus amal ibadahnya, bagus pekerjaannya, perbuatannya. Dan sebaliknya manusia terburuk, kata Nabi, wasarun nas, manusia terburuk di alam dunia, mantola umruhu wasu'a amaluhu, yaitu manusia yang oleh Allah dikasih umur yang panjang tapi buruk perbuatannya, buruk amalnya, barang sedikit pun kebaikannya nggak ada. Yaitu tadi contohnya seperti Fir'aun, itu manusia terburuk. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi umurina,
Allahumma barik lana fi umurina. Enggak usah minta panjang umur lah. Kenapa enggak usah? Karena udah ditentukan. Ketika kita berusia 120 hari dalam rahim ibu kita, dalam kandungan ibu kita, itu Allah mengutus malaikat untuk menentukan 4 perkara dan meniupkan ruhnya kepada kita. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakyun aw sa'idun. Saat itu di usia 4 bulan kita sudah ditentukan rezekinya, termasuk jodohnya, kemudian ajalihi, umurnya udah tentukan. Jadi walaupun kita minta panjang umur udah ada ketentuannya gitu. Jadi yang kita minta barokah umur. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau minta panjang umur mah. Siapa tahu dikabul ya. Dikabul. Yang lain udah mati semua, tinggal dia sendiri ya Pak, panjang umurnya. Oh begitu. Nggak apa-apa minta panjang umur, tapi jangan sampai kita minta umur panjang tapi nggak minta barokah umur, itu salah. Daripada kita minta umur panjang nggak minta barokah umur, mendingan minta barokah umur walaupun nggak panjang gitu. Jadi yang diutamakan barokahnya bukan panjangnya. Udah masalah panjang pendek itu urusan Allah, kita nggak tahu dah. Serahkan saja sama Allah yang lebih tahu. Yang penting kita mau dikasih umur panjang ke pendek ke, yang penting barokah. Nah itu yang terpenting, barokah. Imam Syafi'i 54 tahun umurnya pendek. Pendek 54 tahun mah. Tapi Masya Allah barokah umurnya luar biasa. Nah itu umur. Jadi jangan lupa berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma ya Allah, barik mugi Gusti ngabarokahkeun lana ka abdi sadaya fi umurina dina umur abdi sadaya. Itu yang pertama. Umur yang barokah pasti akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang banyak, amal soleh yang banyak, ibadah-ibadah yang banyak. Barang siapa meninggal dunia dengan membawa kebaikan yang banyak, amal soleh yang banyak, ibadah yang banyak, kata Allah orang seperti ini akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, paman sakulat mawajinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawajinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Kata Allah, maka barang siapa yang banyak amal kebaikannya, banyak amal solehnya, banyak amal ibadahnya, meninggal dunia dengan membawa banyak amal kebaikan, meninggal dunia dengan membawa banyak amal soleh, meninggal dunia dengan membawa banyak amal ibadah, kemudian amalnya ditimbang di akhirat berat ke kanan, faulaika humul muflihun, kata Allah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga dan dijadikan ashabul jannah, penghuni surga. Lah emang orang hidup dalam dunia kenal sebenarnya. Kan ngadeguan maut sebenarnya mah. Ngadeguan giliran maut. Tiap dinten pasti anu maut. Tak keke bakal datang giliran orang, duka iraha, orang teu apal. Yang jelas sudah ditentukan. Yuk mumpung eta giliran kematian belum datang begitu, manfaatkan supaya umur barokah, manfaatkan untuk melakukan kebaikan. Tiba ngaji saminggu sakali mah keur aku teu mampu. Cemen banget teu mampu. Batu mah di mana-mana ngaji enggak poe, enggak penting. Gitu. Urang saminggu sakal kudu maksakeun, teu maksakeun hese mah bisa. Umur mah ngurangan umur mah. Akhirnya ujung-ujungna mah maut, sayang tadi manfaatkan mah. Kurang mau pohokeun lah nyeng celengan amal, tinggal malam nyeng celengan sakit di akhir dibang sajam mau mentakan pahiyah tuh. Ya pahit aja tuh, pahit pengajian momennya maut saya dah. Lah dosa orang dihampura. Insyaallah anu istiqomah calik di majelis ilmu, niat thalabul ilmi, niat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya semata-mata karena Allah, libtigo imadatillah, mencari dari Allah, insya Allah
yakin sing yakin mautna husnul khotimah. Likulli sa'in thariqun wa thariqul jannah thalabul ilmi. Segala sesuatu ada jalannya dan jalan menuju ke surga adalah thalabul ilmi. Jadi mencari ilmu agama itu sebenarnya jalan menuju ke surga, tapi arah rembung eta geus jelas jalan teh menuju ke surga, tapi arah rembung eta kalengkahna. Emang hayang ka mana? Hayang ka neraka gitu. Jadi kita melangkahkan kedua telapak kaki kita dari rumah kita masing-masing ke pengajian rutin dengan niat dalam hati semata-mata menjalankan perintah Allah, menjalankan kewajiban tolak ilmi, mencari doa Allah. Eta hakikatna urang teh keur lempang jalan menuju ka surga. Sebab jalan menuju surga kata Nabi adalah thalabul ilmi. Entah bakal nyesel ke di akhirat, bakal rugi jelema anu tara daek ngaji. Sanajan ayeuna can karasa nyeselna. Dan nyesel mangke pandeuri tara ti heula ieu. Ya, hanjakal tara teu heula geuning cek paribasana. Hanjakal teu heula mah urang leumpang teu heula ninta tai kubo. Pasti urang ngomongna hanjakal lain teu heula. Jadi we aing ninta tai kubo gitu kan. Coba lamun aing pandeuri mah leumpangna. Kena kene. Tahu lah kata angke di akhirat urang jadi jalma-jalma anu nyesel hanjakal. Percuma di akhirat. Penyesalan kita sehebat apapun percuma, nggak ada gunanya. Terlambat. Jadi jangan lupa berdoa, Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma ya Allah, barik barokahkanlah lana kepada kami fi umurina, di dalam umur kami. Hiji deui terakhir, wa barik lana fi sihhati badalina, wa barik lana fi sihhati badalina. Ana hak kecil nganggo tasdid, fi pakai son, fi sihhati. Memang rada hese ngucapkeunana. Sihhati. Wa barik lana fi sihhati badalina. Wa barik lana dan barokahkanlah ya Allah lana kepada kami fi sihhati badalina, di dalam kesehatan badan kami. Jadi intinya kita minta kepada Allah, memohon kepada Allah dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah. Satu, mohon umur yang barokah. Dua, mohon kesehatan badan yang barokah. Ulah katangkal ke Allah awak dipasih sehat tapi dipakai dorang. Dorakate lain jinah hungkul, dorakate lain nyopet hungkul, dorakate lain ngarampok hungkul, lain ngabunuh hungkul, dorakate lain korupsi hungkul, dorakate lain perbuatan-perbuatan maksiat nu saresna, termasuk kurang melalaikan, mengabaikan, tidak melaksanakan perintah Allah yang hukumnya wajib, itu pun doraka. Contoh, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Eta kan jelas dalilna, neangan ilmu wajib. Terus urang bung neangan ilmu berarti doraka tetap. Doraka meninggalkan perintah Allah yang wajib. Kan wajib itu mayusabu ala pilihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang apabila dikerjakan kita akan diberi pahala oleh Allah dengan pahala yang besar di dalam sorga. Apabila kewajiban itu kita tinggalkan dengan sengaja tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, maka berarti kita berbuat dosa kepada Allah dan akan mendapatkan azab di neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama, kita mohon umur yang barokah. Yang kedua, mohon kesehatan badan yang barokah. Insya Allah, kalau kita oleh Allah dikasih badan yang sehat yang barokah, insya Allah itu kesehatan badannya akan selalu digunakan untuk berbuat baik, akan selalu digunakan untuk beramal soleh, akan selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Tuh, Nabi naon tuh anu pasien gering 18 tahun tapi tertinggalkan ibadah. Nabi Ayub. Eta pelajaran bikin orang contoh. Nabi Ayub cacak-cacak diberi gering ripuh 18 tahun, teu wani ninggalkeun ibadah ka Allah. Nah, ari urang diberi sehat pakai doraka wae ka Allah. Beureuh Allah murka ka urang.
mentak kesehatan badan yang barokah. Cirina jalma anu dipasihan sehat badan barokah, cirina kesehatannya dipakai ibadah. Kalau ada orang dikasih sehat nggak pernah sakit, tapi bukan digunakan untuk ibadah kepada Allah, bukan digunakan untuk beramal soleh, bukan digunakan untuk melakukan kebaikan, bukan digunakan untuk menjalankan perintah Allah, malah justru digunakan untuk berbuat dosa kepada Allah, berbuat durhaka kepada Allah. Eta ciri jelma kesehatan henteu barokah. Diberi sehat dipakai mabok, diberi sehat dipakai ngalacur, ngabondon, diberi sehat dipakai maling, diberi sehat dipakai paseat, diberi sehat dipakai main gapleh di jam genep isuk nepi ka jam genep maghrib. Tah daripada diberi sehat kitu mendingan minta paeh we geus. Geus dumuk dosana mah loba teh meureun. Heeh. Tah sakit teh ulah seueur-seueur. Mudah-mudahan aya manfaatna sasieun sabeuneureun pamugi anu kurang di aos, anu kurang dibahas dina ieu taklim nu mulia di awal ke akhir kalau sing dijantankeun ilmu anu bermanfaat, ilmu anu barokah, ilmu anu maslahat, ilmu anu disertai hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah dari hapunten poh pilihna aya cariosan simkuring anu kirang merenah, kirang berkenan di hati, kirang sopan santun. Nah dari hapunten. Tadi kada hilap baca doana Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi sihhati badanina. Bisi teu apal doana ku bahasa Arab, ku bahasa urang we. Ya Allah abdi nyuhunkeun umur anu barokah jeung kesehatan badan anu barokah. Kitu ya. Da urang ngadoa ku bahasa Sunda ge Allah mah ngartieun teu? Ngartieun da anu nyiptakeun bahasa Allah. Ngan memang abdona ngadoa ku bahasa Arab. Kitu ge lamun urang apal hartina. Mendingan mana? Mendingan ngadoa ku bahasa Arab urang teu apal hartina, teu apal maksudna, mendingan ku bahasa Sunda bari urang apal maksudna. Ya mendingan ku bahasa Sunda apal maksudna. Sebab lamun urang ngadoa mah ku bahasa Arab teu apal hartina, paling ngadoan nepi ka letah hungkul dan nepi ka hate. Hate mah kosong dan teu apal hartina. Ayeuna ngadoanan teu husu. Dibawa ke burung beok, ayah soraan kadang tapi hati mah kosong ke mana-mana, hati mah inget ke jamur, janda muda di bawah umur, abung akan ngadoa inget ke jamur mah. Pak Ujang, kepada mang? Beda Pak Ujang ya nah, beda tambah kasih pae. Ada ada. Kadang lah pakai deh. Baca bareng-bareng Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi sihhati badanina. Mung sakir kabeh hatur dan hapunten mangga panjaman mulia urang sami-sami tutup pangaosan urang dina ieu kalawan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ومؤافتهم من الفتن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وأجدادنا وجداتنا ولأولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولقراباتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أهلك من في هلاك صلاة الإسلام والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين عما من الردة والضلالة. ربنا زدنا علما نافعا الهداية والبركة. اللهم بارك لنا في أمورنا. اللهم بارك لنا في أمورنا. اللهم بارك لنا في أمورنا وبارك لنا في صحة بدننا وبارك لنا في صحة بدننا وبارك لنا في صحة بدننا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Allah